Seluruh video ini sudah diberi izin oleh yang bersangkutan dan bertujuan untuk menginspirasi serta memotivasi untuk membangkitkan optimisme bagi kawan-kawan yang sedang mengalami atau terinfeksi COVID-19 saat ini. Halo, salam, selamat siang semua. Ini dari kamar di ruang perawatan isolasi Rumah Sakit Anu Tapura. Jadi Bapak Ibu, kondisi saya seperti ini, sehat-sehat. Saya puji Tuhan tidak ada gejala seperti pasien yang ada di luar sana. Ada yang hilang penciuman, hilang perasa. Jadi biar makan garam itu 1 sendok itu tidak merasa apa-apa. Kemudian ada yang batuk, ada yang sesak napas. Kalau untuk saya sendiri tidak mengalami itu, jadi makanya termasuk pasien yang kategori OTG. Jadi puji Tuhan, ini sudah hari ke-10 saya dirawat di sini ya, karena saya masuk hari Minggu kemarin. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, jadi tidak usah terlalu khawatir ya. Yang penting kita itu disiplin, yang seperti yang saya kira kita sudah tahu bersama. Tidak usah dulu pergi kemana, ketemu orang, apalagi kalau orang baru. Ya mungkin karena apa? Karena OTG seperti saya ini, itu yang mungkin bisa menularkan ke orang lain itu. Jadi saya bersyukur saya isolasi setelah tahu bahwa saya positif, dan ini jauh lebih baik untuk keluarga, untuk orang lain. Nah, perlu diketahui bahwa setelah pulang dari sini, kalau nanti sudah hasilnya negatif, itu saya tidak akan menularkan ke orang lain. Jadi tidak akan menularkan karena virus itu sudah lemah, sudah kalah di dalam tubuh saya. Malah secara pengetahuan bahwa saya punya antibodi sudah ada. Nah, ya, ada sel yang sudah setelah terpapar ini, sehingga kalau misalnya saya terpapar dari orang lain, itu saya sakit paling cuma 2-3 hari sudah sembuh ulang karena sudah ada lawannya dari dalam tubuh. Jadi Bapak Ibu tidak usah terlalu khawatir, memang harus tetap disiplin, cuci tangan, ya, pakai masker, ya, dan sebaiknya pakai masker seperti ini. Jangan pakai masker kain, karena dari penelitian itu droplet itu masih bisa keluar atau masih bisa masuk. Kemudian itu kalau pergi kemana-mana jaga jarak lah, karena droplet itu hanya 2 meter paling jauh kalau misalnya orang bersin atau batuk. Dan itu bukan berarti kalau kita bersentuhan begini itu kemudian virusnya pindah, tidak seperti itu, karena itu melalui droplet dari mulut, kita batuk atau bersin. Kemudian misalnya dia bersin kena di barang, itu kan kita tidak lihat, kemudian barang itu kita pegang, kemudian kita misalnya tidak sadar kacamata atau hidung. Nah, itulah makanya kita bisa terinfeksi. Jadi, nah untuk itu harus jaga kesehatan ya. Saya di sini banyak konsumsi vitamin ya, seperti ini. Ini ada vitaminnya. Saya juga minum ini. Ini vitaminnya, ini apa ini? Super Green Food ya. Kemudian ada juga yang kirim makan, nah, puji Tuhan ada yang kirim makan ini obat Cina ini, Likuang, bisa didapat di apotek-apotek ini. Kemudian saya dikirim keluarga dari Poso, kebetulan ada yang Cina, itu vitamin dosis tinggi ya. Ini ada vitamin C, vitamin D, vitamin E, dan tapi ini herbal semua, jadi nggak usah khawatir misalnya mau pengaruh di ginjal, karena ini semua herbal. Kemudian saya juga minum Mogosai ya, untuk bisa meningkatkan daya tahan tubuh ya. Kemudian di sini saya ada minum, ini jatah dari rumah sakit, selalu dapat Milo untuk puji Tuhan ya, makanan di rumah sakit itu bagus ya. Selalu ada daging, sayur, ikan, dapat Milo, kemudian apa lagi? Banyak sekali, karena ini bukan saya beli, banyak
yang keluarga atau ya teman-teman kasih kirimkan, tapi semua rata-rata herbal ya. Ini saya minum buah vita. Nah, ini bukan promosi produk, tapi ya ini untuk buah vita saya minum. Kemudian ini juga ada ini jahe ya. Apa namanya ini? Gula semut jahe. Ini banyak ada di supermarket. Jadi untuk bikin segar. Dan ini yang tidak hilang. Ini kebetulan dapat minyak kayu putih dikirim dari keluarga di Ambon 1 bulan lalu. Jadi ini selalu dioles di leher, di hidung. Nah, di hidung ya. Kemudian bisa juga saya biasa ini memang obat keluar toh, tapi ini saya biasa tetes di lidah, kemudian bakumur dengan air panas. Air panas. Nah, mungkin itu trik-trik saja yang mungkin bisa dilakukan. Jadi tidak usah terlalu panik atau apa. Yang penting jaga kesehatan, tetap minum vitamin, makan sayur. Ya, mumpung belum terinfeksi. Dan karena itu yang paling penting. Kalau kita punya daya tahan tubuh kuat, itu bisa untuk melawan penyakit itu. Nah, kalau misalnya nanti ada yang rapid kemudian hasilnya reaktif, saran saya nggak usah cepat-cepat swab. Lebih baik atur dulu kondisi di rumah, isolasi mandiri. Ya, kenapa harus isolasi mandiri? Jangan pergi-pergi, kasihan. Siapa tahu ternyata ada di dalam tubuh kita sudah positif, kan bisa menularkan ke orang lain, kasihan. Jadi harus betul-betul disiplin isolasi mandiri, kemudian atur kondisi selama 14 hari itu, dan kalau toh di swab ya mudah-mudahan tidak positif. Jadi imun tubuh itu yang, tapi kalau ada gejala jangan bertahan di rumah karena harus ada tindakan medis. Jadi mungkin itu informasi, tetap semangat, terutama orang-orang tua, nggak usah terlalu khawatir, dan yang paling penting kita harus yakin bahwa kuasa Tuhan jauh lebih besar dari penyakit ini. Jadi tolong saling mendoakan. Mudah-mudahan juga saya dalam minggu ini rencana mau swab kedua, kalau sudah negatif sudah bisa pulang. Jadi tetap semangat, salam sehat. Kalau bisa ini hanya untuk konsumsi kita di grup ini. Terima kasih.